Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Gilang Pamungkas dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia sangat gemar menenun. Suatu hari ketika ia sedang menenun, benang tenunnya menggelinding jauh keluar rumah. Gadis itu berucap, benangku jauh sekali jatuhnya. Siapapun yang mengambilkan batang tenunku, kalau ia perempuan akan kujadikan saudara. Dan jika yang menemukannya adalah laki-laki, ia akan menjadi suamiku, kata si Dayang Sumbi. Tiba-tiba datanglah seekor anjing membawakan benang miliknya. Anjing tersebut bernama si Tumang. Dayang Sumbi pun terpaksa memenuhi janjinya. Mereka pun akhirnya menikah. Ternyata si Tumang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Waktu berlalu, Dayang Sumbi pun hamil dan melahirkan anak laki-laki yang tampan bernama Sangkuriang. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang mencarikan hati Kijang. Sangkuriang pun berangkat bersama si Tumang ke hutan mencari hati Kijang. Setelah berburu sepanjang hari, Sangkuriang tak mendapatkan seekor Kijang pun. Ia juga kesal karena si Tumang tidak membantunya berburu. Lalu ia memanah si Tumang, dan akhirnya si Tumang pun meninggal. Sangkuriang mengambil hati si Tumang dan membawakan kepada ibunya. Dayang Sumbi tidak percaya bahwa hati yang dibawanya adalah hati Kijang. Akhirnya Sangkuriang mengakui bahwa hati yang dibawanya adalah hati si Tumang. Betapa murka Dayang Sumbi tanpa sadar memukul gayung yang dipegangnya ke kepala si Sangkuriang dan menyebabkan luka di kepala anak itu. Sangkuriang kesal lalu pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Dengan perasaan sedih, ia mengasingkan diri kesungguhannya dalam bertapa, membuat para dewa menganugerahinya kecantikan abadi. Tahun berganti tahun, Sangkuriang pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Selain itu, dia juga memiliki berbagai ilmu kesaktian karena berguru dengan beberapa pertapa sakti. Di suatu hari, ketika sedang mengembara, ia sampai di suatu tempat dan bertemu dengan seorang gadis cantik dan mempesona. Ia adalah Dayang Sumbi. Mereka pun saling jatuh cinta tanpa tahu bahwa mereka adalah ibu dan anak. Sangkuriang pun hendak meminangnya. Ketika mendekati hari pertunangannya, Sangkuriang bermaksud pergi untuk berburu. Ketika akan mengikatkan kain ke kepala si calon suaminya, Dayang Sumbi melihat bekas luka yang sama dengan bekas luka anaknya. Ia sangat terkejut dan yakin bahwa calon suaminya adalah anaknya. Dayang Sumbi segera mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya. Ia mengajukan persyaratan kepada Sangkuriang. Ia mengajukan yaitu membendung sungai Citarum dan membuatkan sampan yang besar. Kedua syarat ini harus diselesaikan sebelum fajar. Sangkuriang pun menyanggupinya. Sangkuriang pun meminta bantuan para makhluk gaib untuk menyelesaikan tugas itu. Sebelum fajar menyingsing, Sangkuriang telah hampir menyelesaikan persyaratan itu. Dayang Sumbi pun panik. Ia meminta perempuan desa untuk menumbuk padi. Ayam jago pun berkokok karena mengira fajar telah datang. Para makhluk gaib yang mengira fajar telah datang, yang sedang membantu Sangkuriang pun ketakutan. Akhirnya pulang. Sangkuriang pun kesal, usahanya gagal. Dengan marah, ia menjebol tanggul yang telah ia buat dan terjadilah banjir besar di desa. Sampan yang juga telah ia buat pun ditendang sehingga terlempar jauh dan terbalik. Sampan besar itu lama-kelamaan berubah menjadi gunung, yang kemudian diberi nama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik. Pesan moral dari cerita rakyat Danau Tangkuban Perahu adalah: janganlah berbohong dan menipu untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain, karena sesuatu yang dipaksakan itu akan hancur berantakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.